Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang memang kami hadirkan untuk nilai-nilai kepublikan dan bagaimana kami bisa menginformasikan, mengedukasi dan juga bahkan menginspirasi seluruh masyarakat Provinsi Jambi melalui tema-tema yang kami hadirkan. Dan pada hari ini tema kita adalah tema yang kait sekali dengan dunia yang memang menjadi dasar ataupun fondasi manusia menjadi manusia seutuhnya, yakni pendidikan. Tema kita pada hari ini adalah implementasi Merdeka Belajar. Bagaimana kurikulum yang terus berubah sesuai dengan manusia yang juga dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan bagaimana satuan pendidikan menghadapi hal ini. Menghadapi di mana mereka juga harus terus mengikuti perubahan yang ada, mengikuti perkembangan zaman dengan tantangan-tantangannya tersendiri. Telah hadir dua orang narasumber yang begitu luar biasa, yang merupakan satuan pendidikan yang langsung menerapkan kebijakan-kebijakan yang datang dari pusat. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Muhammad Salim, Kepala SMA Negeri 5 Kota Jambi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari sekolah langsung ke sini atau sempat pulang dulu, Pak? Oh, tidak sempat pulang. Tadi setelah live di sekolah, ada undangan dari Dukcapil terkait dengan penataan dan finalisasi pemilih pemula dalam rangka pemilu 2024. Masya Allah, Iya. juga tetap menggandeng insan pendidikan, Pak, Iya, ya. betul. Luar biasa, tapi tetap menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami apresiasi, Pak, yang harusnya Bapak Siap. udah bisa ngeteh sama Ibu, Pak, ya, di rumah, ya. Tapi kami sita sedikit Siap, lah siap. waktunya. Terima kasih, Pak Muhammad Salim. Sama-sama, Selanjutnya di sebelahnya ini ada Pak Sudarmono, seorang guru penggerak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak apakah sudah sempat pulang ke rumah setelah mengajar tadi, Pak? Saya alhamdulillah sudah sempat pulang karena ngajarnya sampai siang. Siap. Ini kan menarik, Pak, ya, kalau kita berbicara mengenai implementasi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini yang digagas oleh Pak Menteri kita, yang juga sangat baru dan butuhlah masih sosialisasi, pendampingan, pembinaan dan sebagainya. Dari Pak Muhammad Salim nih sebagai kepala sekolah yang memang menaungi nih guru-guru yang akan mengimplementasikan nantinya. Sebelumnya apakah Bapak juga menjadi seorang guru, Pak? Iya, saya dari guru pertama di SMA 2 Tabir di Merangin tahun 93. Dari tahun 93? Iya, sebagai guru kimia di sana. 96 pindah di SMA 7 Kota Seberang. Dan 98 saya ngajar di SMA Titian Teras, Pijuan, hingga 2018. Baik, sudah kurang lebih 30 tahun Iya. Bapak menjadi pendidik seperti itu, Siap. menjadi guru. Pasti sudah mengalami perubahan kurikulum yang banyak juga. Bagaimana Bapak melihat kurikulum Merdeka ini hadir menggantikan kurikulum kita sebelumnya? Silakan. Ya, baik. Kalau saya pelajari kurikulum Merdeka Belajar ini memang ada perbedaan yang sangat signifikan gitu ya, dibanding kurikulum terdahulu, ya. Dimana kalau kurikulum terdahulu itu baik kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, mereka di dua kurikulum sebelumnya itu, kalau di kurikulum berbasis kompetensi, jadi emang tujuan pembelajaran itu didasarkan pada kompetensi apa yang ingin dicapai oleh siswa gitu ya. Demikian juga dengan kurikulum 2013 yang sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi yang diperbaharui gitu ya. Nah, sekarang masuk kurikulum Merdeka. Ini perbedaan yang sangat mencolok adalah di kurikulum Merdeka ini, di mana siswa itu diberi, baik siswa maupun guru ya, diberikan kebebasan gitu ya, untuk mengembangkan potensinya dan memilih cara belajar yang sesuai dengan karakter dia, gaya belajar dia, seperti itu. Kemudian di lain sisi, di kurikulum sekarang juga di dalam pembelajaran kurikulernya ada, kita dikenalkan dengan istilah P5 ya. Ya, P5, Project Peningkatan Profil Pelajar Pancasila itu, yang di dalamnya siswa ditanamkan dan diarahkan untuk mencapai karakter tertentu ya, yang memang di masa depan karakter-karakter ini
sangat diperlukan untuk bisa berdaya saing dalam kompetisi global gitu ya. Baik dari sisi karakter moral maupun karakter kinerja gitu. Karakter moralnya ya seperti keimanan ya, ketakwaan Tuhan Esa dan akhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Saya kira ya karakter-karakter itu di masa depan sangat diperlukan untuk masa depan generasi kita dalam rangka menyongsong kompetensi yang semakin kompetitif di tingkat global gitu, Pak. Saya kira itu. Nah ini kan menarik nih karena Ya. Pak Salim sudah melewati berbagai kurikulum yang ada dan ternyata sebenarnya tujuannya semuanya bagus Pak ya. Tujuannya Hanya disempurnakan iya, dan terus begitu. disempurnakan. Betul. Begitu juga kurikulum Merdeka ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Iya. Namun yang berbeda adalah bagaimana diberikan kebebasan tadi untuk satuan Iya, pendidikannya betul. Pak ya. Iya. Nah ini menarik nih, kita ke Pak Sudarmono. Bapak sudah berapa lama menjadi guru Pak? Alhamdulillah lebih kurang 20 tahun. 20 tahun juga melewati berbagai macam kurikulum Macam-macam, seperti iya. itu. Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi bahwa di sini diberikan kebebasan baik guru maupun pendidik untuk memilih bagaimana proses pembelajarannya. Ini kan akan lumayan menyita waktu dan pasti banyak tantangannya. Seperti Iya. apa sebenarnya yang sudah diterapkan, Pak? Silakan. Baik, alhamdulillah saya beberapa hari yang lalu sudah mengikuti dan sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Salah satu tujuannya adalah bagaimana menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam pendidikan tersebut tentu ada 3 hal yang perlu diarahkan perubahannya terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Yang pertama adalah perubahan diri guru, kemudian perubahan di kelas, yang ketiga adalah perubahan di sekolah. Nah, ketika perubahan ini tentu harus diimplementasikan di sekolah sesuai dengan struktur kurikulum yang diterapkan oleh sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tentu ini perlukan dukungan banyak pihak. Nah, salah satu peran pemerintah adalah menghadirkan sebuah program yang namanya program guru penggerak. Hasil dari situ adalah bagaimana kami bisa menerapkan pendidikan guru penggerak itu di dalam mendukung kurikulum Merdeka Belajar ini. Apa yang kami sudah dapatkan di dalam penerapannya tentu banyak hal yang kami alami, baik rintangan maupun tantangan. Karena itu di dalam penerapannya tentu perlu semacam umpan balik, refleksi dari kawan-kawan sehingga penerapan yang kami lakukan selama ini tentu ada perbaikan ke depan. Nah, untuk pendidikan guru penggerak tadi berapa lama, Pak? Lebih kurang secara daring maupun luring itu 6 bulan. Masya Allah, jadi 6 bulan diberikan pembekalan dan Pembekalan. kan tidak semua guru ikut program ini. Ya. Lalu bagaimana Pak? Setelah program ini berakhir kan Bapak berarti menjadi perpanjangan tangan seperti itu. Betul. Apa yang akan dilakukan Pak? Tentu setelah mengikuti program ini yang untuk masuk saja ke dalam program ini butuh perjuangan yang lumayan lumayan lama karena Jadi 6 bulan. diseleksi juga Pak? Diseleksi Seleksi. melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan esai dan CV. Kemudian ketika lulus lalu ada tahapan kedua yaitu wawancara dan simulasi mengajar. Nah, ketika lulus tahap kedua ini baru diikut sertakan di dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, hasil itulah nanti kami baik setelah maupun selama proses pendidikan guru penggerak ini kami dituntut untuk bisa menerapkan di sekolah dalam bentuk aksi nyata. Mudah-mudahan penerapan ini sesuai dengan harapan pemerintah mampu memberikan perubahan, yaitu bagaimana pendidikan itu sebuah usaha sadar kami selaku guru di dalam menuntun segala potensi murid sehingga potensi itu bisa berkembang secara maksimal. Nah, karena potensi ini berbeda, tentu guru yang sudah diberi bekal tadi mampu memenuhi semua kebutuhan murid sesuai dengan potensinya masing-masing sehingga di akhirnya nanti anak ini bisa berkembang secara maksimal. Yang selama ini dilakukan secara sama rata dengan kompetensi yang sama dengan siswa yang berbeda kompetensinya dilakukan dengan pelayanan yang sama. Tentu banyak yang tidak sesuai harapan. Ada siswa yang secara cepat bisa menangkap
ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, inilah salah satu tujuan pemerintah menghadirkan sebuah program pendidikan penggerak. Semoga sekolah yang termasuk SMA 5 ini bisa berhasil di dalam penerapannya di lapangan. Amin, itu harapan Amin, kita ya. ya. Begitu juga pasti Pak Muhammad Salim. Ini kan menarik, ternyata menjadi guru penggerak itu bukannya diutus dari sekolah, tapi memang diseleksi juga Pak ya. Iya, Sebegitu ketatnya memang Betul. untuk menjadi guru penggerak. Berarti luar biasa Pak Sudarmono bisa menjadi bagian dari guru penggerak yang telah dipilih tersebut. Terima kasih Pak. Nanti akan kita bahas kembali. Kita ke Pak Muhammad Salim. Pak, ini kan ada yang menarik bahwa memang pendidikan itu dinamis, kita terus berubah-ubah, tapi kan ketika kita menjalani sebuah perubahan bukanlah hal yang mudah gitu. Masih ada mindset. Mungkin Pak Sudarmono adalah salah satu satuan pendidikan yang open minded, yang pikirannya terbuka, yang bisa menerima perubahan. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang susah untuk melakukan perubahan itu. Itu bagaimana Pak? Ya memang harus kita akui kondisi hari ini. Mungkin di banyak sekolah juga terjadi ya. Di sekolah kami ya juga tidak semua guru kemudian punya pemikiran yang seperti yang Pak menjelaskan tadi gitu ya. Ada masih cukup banyak guru gitu ya yang mungkin gaya mengajarnya ya masih belum move on dari kebiasaan lama gitu ya, yang mungkin merancang pembelajarannya itu masih dianggap siswa itu punya kompetensi yang sama. Iya, dan karakter dan gaya belajar yang sama. Padahal sesungguhnya kan tidak. Ya, harusnya ya kalau kita kembali kepada tuntutan kurikulum mereka ini, di samping siswa juga diberikan kebebasan dalam hal mengembangkan potensinya, guru juga menyiapkan rancangan pembelajaran yang juga bisa melayani berbagai karakter siswa tadi gitu ya. Tentu dengan rancangan pembelajaran yang berbeda, yang sering dikatakan dengan istilah pembelajaran diferensiasi itu gitu ya, baik dari sisi konten beda antara satu kelompok anak dengan kelompok lainnya. Demikian juga mungkin bisa dibedakan dari sisi produknya. Mungkin anak-anak yang kelompok tinggi tuntutan produknya nih harus ya lebih kompleks gitu ya, lebih rumit gitu ya. Sementara di kelompok siswa yang lain mungkin yang tergolong rendah, ya tuntutan pembelajarannya tidak setinggi itu, tidak serumit itu begitu. Tapi pemerintah di dalam merumuskan CP itu ada batas minimal yang harus dicapai oleh siswa begitu. Seperti itu. Jadi memang tetap ada, tapi terus kita dorong Pak ya? Iya betul. Jadi guru-guru yang selama ini ya sudah bergerak maju, alhamdulillah ya, mereka bisa mengimbaskan apa yang dia dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak untuk bersama-sama bekerja sama, berdiskusi ya, saling sharing, sehingga ya kalaupun mungkin saat ini di sekolah hanya beberapa orang guru penggerak, ya dari mereka inilah diharapkan bisa mengimbas ke guru lain, sehingga pada gilirannya nanti diharapkan ya kita punya persepsi yang sama tentang kurikulum Merdeka ini. Ketika itu sudah terjadi, saya kira ya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari pendidikan nasional mudah-mudahan bisa terwujud ya begitu. Jadi satu kata, seia sekata lah Pak ya nantinya ya, dan itu butuh waktu tentunya. Butuh waktu, betul. Berapa banyak guru penggerak nanti dijawabnya Pak? Untuk di SMA 5 kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah implementasi Merdeka Belajar. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, Bapak Muhammad Salim, Kepala SMA Negeri 5 Kota Jambi, dan juga Bapak Sudarmono, seorang guru penggerak. Wah, tadi ini terputus berapa banyak guru penggerak yang ada di SMA 5? Mungkin Pak Kepsek, ada berapa? Sampai saat ini di SMA 5 ada 4 orang guru penggerak. Sebenarnya harusnya 5, cuman yang satu begitu lulus PNS dia ditempatkan di Batanghari, sehingga tinggal 4 yang
Aktif ya, Pak? Iya, aktif di SMA 5 sebagai guru penggerak. Siap, luar biasa. Ya, termasuk banyak lah kaki tangan dari kementerian untuk Iya. meneruskan program ini Betul, sampai ke betul. guru-guru lain. Luar biasa. Pak Sudarmono, Bapak tadi kan sudah kita bahas bagaimana uniknya dan begitu begitu difikirkannya lah kompetensi anak yang berbeda-beda, tapi tidak bisa disatukan dengan satu treatment yang sama. Iya, betul. Itulah Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka ini hadir. Tapi apakah penerapannya tidak memakan waktu, Pak? Kita bayangkan si kelompok A, B, C, dan D satu kelompok, F, G, dan sebagainya beda kelompok. Bagaimana cara mengajarnya? Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit lah ilmu yang dapat dari guru penggerak seperti apa kalau sistemnya seperti itu, Pak? Oke, memang di satu kompetensi Ya. anak memiliki kemampuan yang berbeda, baik kemampuan di dalam penguasaan ilmu kompetensi tersebut maupun di dalam perbedaan atau keunikan di dalam gaya belajar, kebutuhan belajar murid. Nah, inilah yang perlu diakomodir oleh guru supaya kompetensi yang diinginkan dalam capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, persoalannya adalah bagaimana bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru dengan sistem diferensiasi di kelas. Kenapa? Karena diferensiasi itu sesungguhnya adalah bagaimana melakukan pembelajaran di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, setiap anak punya kecepatan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, dan itu harus diakomodir di dalam proses pembelajaran yang menerapkan prinsip diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, persoalannya adalah apakah suatu kompetensi itu dicapai dengan waktu yang berbeda atau sama? Iya. Karena treatment di kelas yang berbeda. Berbeda, benar. Nah, untuk satu kompetensi anak tidak didorong untuk mencapai secara maksimal, tetapi bagaimana mampu mencapai secara maksimal sesuai dengan kemampuan. Karena itu di dalam penilaian kita mempunyai rubrik. Ya, ada standar rubrik penilaian, kemudian tingkat kecapaian siswa. Bisa jadi setiap siswa punya tingkat kecapaian yang berbeda, meskipun dengan kualitas yang berbeda. Karena itu, sesungguhnya untuk satu kompetensi, anak tidak harus mencapai kompetensi dalam waktu yang lebih cepat, dengan nilai yang sangat tinggi, tetapi bisa saja butuh waktu yang beberapa minggu, beberapa bulan, dalam mencapai suatu kompetensi dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh sekolah. Intinya apa? Tidak diukur satu anak dengan anak yang lain, tetapi sejauh mana dia bisa mencapai meloncat jauh dari kompetensi yang sudah ditetapkan di awal. Artinya apa? Tidak terlalu hampir sama saja. Karena itulah pemerintah sekarang supaya pendalaman guru lebih mendalam di dalam penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, maka materi pun tidak terlalu banyak. Dicarilah materi yang esensial. Yang penting proses pembelajaran yang lebih ditonjolkan. Karena ada unsur di situ? Ada unsur sosial emosional yang perlu juga dikembangkan. Di samping pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam peraturan yang berlaku. Tetapi sosial emosional, 4 kompetensi sosial emosional, 5 kompetensi sosial emosional juga perlu dikembangkan. Kenapa? Di samping anak memahami mencapai kompetensi dalam harian konten yang diajarkan oleh guru, tetapi juga perlu juga memiliki kemampuan kompetensi sosial emosional dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila. Sekira demikian. Jadi tidak hanya pedagogiknya saja seperti Bukan itu, saja Pak, pedagogik. ya? Baik. Ini kan menarik. Sebelum kita ke Pak Kepsek, kalau zaman Cynthia dulu, Pak, karena kebetulan Cynthia juga backgroundnya sarjana pendidikan seperti itu. Waktu zaman Cynthia PPL dulu ada yang namanya standar nilai minimum seperti itu. Jadi ketika sudah lolos itu berarti sudah lolos. Ini kan dengan kompetensi yang berbeda dan capaian yang berbeda pula. Apakah ini masih diterapkan seperti itu, Pak? Adanya batas minimum untuk dia ini lolos atau tidak di pelajaran tersebut seperti itu, Pak? Oke, di dalam sekarang masih diterapkan ada standar minimum. Sekarang namanya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP. Oh, ada standar minimal. Ya. Jadi salah satu ciri khas perbedaan setiap kurikulum itu adalah perubahan istilah-istilah. Iya. Yang sesungguhnya tidak substansi. Hakikatnya Tetapi sama substansinya adalah konten yang akan disampaikan. Kemudian cara menyampaikan itu yang berbeda. Banyak sekolah melakukan IHT, workshop,
tetapi yang didapatkan guru tidak ada. Yang didapat guru cuman bagaimana memenuhi administrasi pembelajaran. Tetapi bagaimana penerapan kurikulum itu sendiri itu sangat minim pemahaman guru. Karena itu salah arah ketika kurikulum ini atau program ini dijalankan, ternyata sekian tahun ke depan tidak sampai ke ujung. Ya. Kenapa? IHT workshop yang dilakukan oleh sekolah lebih kepada memahami perubahan-perubahan istilah, melengkapi bagaimana administrasi pengajar, tetapi isi kurikulum merdeka itu mereka belum tahu. Nah, ini kekurangan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan melakukan pergeseran sistem ini, mudah-mudahan tujuan kurikulum ini tercapai. Jadi tetap ada hanya saja perubahan istilah dan bagaimana penerapannya juga sedikit berbeda seperti itu. Pasti ada KKTP-nya ya, pasti ada perbedaan. Luar biasa, terima kasih Pak Sudarmono. Kita ke Pak Kepsek. Pak, tadi kan disebutkan bahwa ada program P5 ya tadi untuk pembentukan profil Pancasila tadi ya, dalam kurikulum Merdeka ini. Bapak sendiri memandang sebagai insan pendidikan urgensinya apa? Kenapa kalau zaman Cynthia dulu pedagogik yang memang harus hanya itu saja, nilai memang angka saja, tidak ada keterangan bahwa si A secara emosionalnya bagus segala macam yang seperti yang Bapak sampaikan karakternya memang tidak ada, tapi kan sekarang itu dimunculkan. Sebenarnya apa sih Pak, mungkin dari pandangan Bapak sebagai insan pendidikan urgensinya akhirnya pendidikan karakter ini dimunculkan? Kalau saya melihat P5 ini sangat diperlukan untuk tadi yang saya sampaikan, bekal bagi generasi muda kita ke depan, di samping mungkin konsep-konsep dasar dari sebuah ilmu itu ya diterapkan di dalam kelas melalui pembelajaran yang katakan rutin gitu ya tiap minggunya. Tidak cukup bagi seorang generasi kita ke depan untuk menyongsong persaingan yang demikian kompetitif ini. Maka saya kira konsep-konsep yang sudah mereka dapatkan melalui pembelajaran interkurikuler itu perlu diperkaya dengan karakter tadi yang memang tadi sangat dibutuhkan, karakter ini untuk berkompetensi ya, berkompetisi di dalam dunia yang semakin global ya, dan dalam dunia yang semakin kompetitif ini gitu ya. Jadi bagaimana seorang yang mungkin punya kompetensi dalam hal kinerja, mungkin ulet, semangat, tapi dia culas gitu, tidak jujur kan, itu kan juga tidak dibutuhkan orang seperti ini ke depan. Membentuk koruptor. Iya gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain kita juga tidak ingin orang itu mungkin dari sisi kejujurannya oke, integritas oke, tapi dia juga malas gitu kan. Ya. Nah hal ini yang dibangun di dalam P5 itu gitu ya. Jadi di satu sisi kita membekali mereka dengan integritas moral tadi, jujur ya, dan seterusnya, iman takwa dan berakhlak mulia. Tapi juga kita perlu juga membekali mereka dari sisi karakter kinerja tadi, semangat gitu kan, kerja keras, kolaborasi, gotong royong, seperti itu. Ini yang ke depan saya kira karakter seperti ini sangat diperlukan dalam dunia kerja, dunia yang ya semakin kompetitif tadi, begitu urgensinya. Nah, sebelum kita ke Pak Sudarmono mengenai tadi adanya integritas moral yang memang harus ditambahkan, memang urgensinya seperti itu. Tapi adakah tambahan mata pelajaran atau muatan lokal yang mengandung unsur-unsur tersebut, Pak? Atau integritas moral ini atau pembelajaran P5 ini kita dapatkan dari pembelajaran sehari-hari tanpa ada mata pelajaran khusus atau seperti apa, Pak? Memang di dalam kurikulum sekarang P5 dalam hal penanaman dan pencapaian karakter tadi ini secara muatan terpisah, seolah terpisah gitu ya. Walaupun sebenarnya integrasi dari mata pelajaran yang diajarkan gitu ya. Seperti misalnya di kelas 10 itu ada 42 jam pelajaran. Dari 42 jam pelajaran ini untuk intrakurikuler setahun itu kan kalau misalnya 2 mata pelajaran berarti setahun itu 36 minggu. Nah, sepertiganya diambil untuk P5 gitu. Sepertiga dari 36 pekan itu diberikan untuk dialokasikan untuk kegiatan P5. Jadi lebih khusus
dikerjakan secara terpisah dari intrakurikuler. Kalau yang kurikulum sebelumnya kan ya Terpadu. iya terpadu saja di dalam kelas itu. Kalau ini memang diberikan keleluasaan untuk siswa itu berkreasi, guru juga demikian, supaya karakter-karakter tadi muncul dalam kegiatan P5 ini. Namun demikian dari yang kami amati gitu ya, sebenarnya juga tidak cukup dengan hanya mengalokasikan waktu dalam hal P5, tetapi yang lebih penting saya kira sebenarnya butuh pembiasaan gitu. Artinya di luar proyek P5 itu ada kegiatan pembiasaan gitu. Karena takutnya anak itu muncul karakter-karakter yang 6 tadi ketika proyek saja gitu. Ya. Selesai proyek sudah hilang lagi gitu kan. Ini yang kemudian sangat disayangkan gitu, seperti itu. Wah, jadi ada ruang khusus tersendiri. Duh, dinamis sekali dunia pendidikan, Iya, Pak ya. betul. Jadi Cynthia yakin dan percaya memang guru insan pendidikan harus terus belajar tanpa henti. Betul. Jadi memang apresiasi untuk insan-insan pendidikan luar biasa. Pak Sudarmono, Pak, ini kan tadi sudah Bapak singgung sedikit mengenai adalah tadi sedikit tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Dan dari pihak guru, bagaimana pengimplementasiannya tentu ada tantangannya. Lalu bagaimana respon dari muridnya ini kan juga menjadi tantangan. Boleh diceritakan Pak, seperti apa tantangan yang dihadapi Pak? Oke, pengalaman saya dalam beberapa bulan terakhir Ya. di dalam menerapkan ambil bagian di dalam penerapan kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar ini adalah bagaimana perubahan anak terhadap mata pelajaran. Banyak hal yang sudah kita lakukan berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah ini memantik dorongan bagi anak untuk mau melakukan suatu perubahan terhadap dirinya. Sebagai contoh, siswa tidak lagi melakukan hal-hal yang sesungguhnya sudah mereka lakukan setiap hari. Sebagai contoh, mereka mengumpulkan tugas itu bukan karena ada aturan, tetapi mengumpulkan tugas karena ada nilai yang mereka yakini. Bahwa mengumpulkan tugas itu adalah suatu kewajiban, tanggung jawab. Nah, nilainya kosong. Nilai kosong. Selama ini kan yang siswa rasakan bahwa ketika mematuhi bersikap di sekolah terhadap peraturan itu didasari oleh aturan yang ada. Nah, dengan penerapan budaya positif di kelas, alhamdulillah selama ini ada perubahan pergeseran nilai. Ada sesuatu yang muncul secara internal dalam diri murid untuk melakukan sesuatu yang baik itu karena dirinya punya nilai yang mereka yakini. Nah, ini perubahan yang pertama. Yang kedua adalah suasana belajar. Karena penerapan pembelajaran diferensiasi ini di rangka memenuhi kebutuhan murid, maka mereka merasa bahwa ini yang saya cari. Guru ini mengajar pakai video. Guru ini mengajar pakai animasi. Selama ini kok guru cuma menjelaskan secara lisan. Padahal mereka tidak terbiasa mendengar, tetapi biasa menonton. Nih, suasana ini yang kita hadirkan di kelas mendorong mereka untuk merasa nyaman di kelas. Nah, kenyamanan ini adalah sebuah modal bagi anak mau belajar. Terlepas apapun materinya, terlepas apapun tingkatan kompetensi yang harus mereka capai. Minimal mereka sudah merasa bahwa inilah yang saya cari. Sehingga kita tinggal mendorong, menuntun mereka untuk bisa mencapai potensi yang lebih maksimal yang selama ini tidak mereka dapatkan. Karena itu di dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini tidak ada istilah siswa bodoh. Cuman mereka beranjak dari tingkat yang berbeda. Ini harus kita baca. Nah, ketika ini sudah kita coba membaca, meskipun perlu peningkatan di tahun-tahun yang ke depan, mudah-mudahan apapun dari manapun tingkat kemampuan mereka tetap kita dorong sehingga mereka tetap mencapai hal yang sama dengan kawan-kawannya lebih. Yang terakhir mungkin saya melihat ekosistem sekolah. Di dalam kami berperan di dalam sebagai guru penggerak, itu ada ekosistem sekolah yang sudah lumayan luar biasa baiknya. Di dalam mereka mendukung bagaimana penerapan. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan kolaborasi antar guru. Tidak lagi guru ini saya, ya kan, mengajar seolah-olah kita menganggap kita yang terbaik. Ternyata kita berkolaborasi dengan kawan, hadirkan kawan di kelas, lalu setelah itu kita minta umpan balik, oh ternyata saya punya kelemahan ini. Nah, ini yang kita lakukan
kita tradisikan, kita jadikan kebiasaan ini sehingga tidak ada lagi istilah individu di dalam rangka menggerakkan semua ekosistem sekolah. Semuanya bergerak melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai program pemerintah penerapan kurikulum Merdeka Belajar tadi. Wah, luar biasa. Jadi peer teaching pun sekarang peer teacher tetap pun sudah menjadi suatu hal yang kebutuhan. Wah, luar biasa ya. Sekarang guru pun berkolaborasi. Iya, luar biasa ya Pak ya. Respon murid pun ternyata sebegitu positifnya. Dan Cynthia takjub Pak, karena berbeda sekali dengan 10 tahun yang lalu. Saat Cynthia belajar memang ini luar biasa, tidak ada siswa yang bodoh, tapi ya memang beda saja cara treatmentnya seperti itu Pak ya. Nanti akan kita lanjutkan, kita harus jeda dulu Pak Kepser dan juga Pak Sudarmono. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah implementasi Merdeka Belajar. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, Pak Muhammad Salim, Kepala SMA Negeri 5 Kota Jambi, dan juga Bapak Sudarmono, seorang guru penggerak. Dan di segmen kali ini, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 071663885 atau melalui nomor telepon di 08117433133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, sambil menunggu penelpon tadi sempat terputus di Pak Sudarmono ya, kita ke Pak Muhammad Salim. Pak, tadi kan sudah disampaikan beberapa hal, banyak sih hal yang sudah disampaikan. Salah satunya adalah di awal juga Bapak menyampaikan hal yang berbeda adalah bagaimana insan pendidikan ini diberikan keleluasaan, kebebasan. Tapi bukankah ini tetap terukur dan tetap ada arahnya seperti itu Pak ya? Lalu bagaimana Bapak memandang kurikulum yang terus bergerak maju untuk kebijakan-kebijakan, tapi kan zaman sudah berubah ya Pak ya? Kalau mungkin murid dulu dengan guru kan sungkannya bukan main seperti itu. Kalau sekarang kan juga zamannya juga sudah seperti ini, zaman yang lebih terbuka, bahkan mirisnya kita Pak, ada konflik antara siswa dan guru, minta maaf gurunya gitu setelah diviralkan. Nah, ini kan perubahan zaman, yang kurikulum berubah tapi zaman juga berubah, manusia juga berubah. Bagaimana Pak memandang perubahan-perubahan ini Pak? Ya, memang sebenarnya kan kalau dari sisi standar isi, standar kompetensi lulusan, ya walaupun tadi guru dan siswa itu diberikan keleluasaan, kebebasan di dalam mencapai kompetensi itu, dalam memilih cara belajar dan sebagainya, tapi secara konten sebenarnya pemerintah sudah memberikan batasan yang namanya standar isi, standar kompetensi lulusan dan seterusnya gitu ya. Capaian pembelajaran juga sudah standar saya kira. Jadi tinggal lagi guru dan siswa itu meng-create gitu ya, baik cara pembelajaran maupun dalam hal pembelajaran di kelas oleh gurunya begitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan perilaku-perilaku yang muncul yang Mbak Cynthia katakan tadi, memang saya kira banyak faktor itu ya yang mempengaruhi sehingga kemudian banyak fenomena yang muncul, yang viral gitu ya, yang kalau kita lihat memang ya sangat miris sebenarnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini memang mungkin sesuatu yang harus kita antisipasi dari hal ini. Itulah betapa pentingnya tadi karakter yang dikatakan di awal tadi, karakter moral ya. Bagaimana ini kemudian bisa tertanam gitu. Oleh karenanya memang supaya berimbang antara ketercapaian kompetensi dalam segmen atau ranah kognitif juga harus diimbangi dengan ranah sikap ya, atau attitude itu yang banyak diberikan di dalam program P5 itu gitu. Ketika ini sebenarnya berimbang gitu ya, kemudian ada wadah juga di sekolah itu untuk bisa tempat siswa berekspresi gitu. Mungkin hal-hal yang tadi itu bisa diminimalisir lah begitu ya. Sehingga untuk bisa mengimbangkan tadi antara penguasaan kognitif dengan sikap moral itu memang juga harus secara kolaborasi membawa antara orang tua dengan guru dan sekolah gitu ya.
bisa dibayangkan gitu ya, sebuah program yang punya tujuan mulia, tujuan besar, kemudian daya dukungnya kurang gitu. Benar. Tahan Ya. dulu Pak, kita sapa dulu Baik, penelpon. ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Masih bergabungkah bersama kami? Atau sudah terputus? Selamat sore Mbak Cynthia Permana. Selamat sore Pak Yudi dari Telanai. Silakan Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, gagasan, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Cynthia Ya. atas waktunya. Suara televisinya dikecilkan saja Pak, mendengarkan via telepon saja. Pertama saya menanggapi Mbak Cynthia selalu tayang akhir mungkin kejar tayang mungkin. Siapa? Nonton TVRI terus berarti Bapak? Iya. Baik, saya coba untuk masuk ke judul atau materi kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Jambi, dan ada di sebelah Bapak sumber kita luar biasa, guru penggerak, barusan digerakkan oleh sistem. Dia harus menjadi contoh, ditularkan kepada siswa-siswinya untuk. Sebenarnya saya mendengar daripada apa yang dibicarakan ini, pertama judul kita ini akan melahirkan orang-orang yang siap menghadapi dunia kerja, itu yang pertama. Makanya diadakan Merdeka Belajar ini. Kalau saya dulu kan cuma diciptakan itu letterlik, Pak. Di tahun 70-an itu letterlik namanya. Tahun 80. Jadi di buku ditumpahkan, Nah, kalau itu terus dilakukan, ya bodoh kita ke depannya. Dan saya sependapat sekali dengan Mas Menteri ini. Jadi ya harus disiapkan gurunya dulu, apalagi sebenarnya murid itu lebih dari guru kalau zaman sekarang. Karena dia teknologi luar biasa. Bahkan gurunya juga ketinggalan kan teknologinya. Jadi memang saya sependapat gurunya dulu harus digembleng, baru dia, ya muridnya nunggu aja sebenarnya. Murid sudah siap juga. Jadi artinya menciptakan manusia di 2045 nanti ya bonus demografi lah ya. Manusia yang siap mandiri, itu yang penting. Kesiapan mental untuk menghadapi, bayangkan 30 tahun ke depan, untuk menghadapi dunia mereka. Ini memang ini persiapan. Saya takut, ini kan tahun politik nih. Ya kan 2024 berapa bulan lagi, kalau ganti lagi Mas Nadimnya bagaimana? Itu sudah ada pengalaman nih. Jadi Pak Kepala Sekolah ragu juga tuh. Ya. Udah bagus-bagus nanti jadi didik, jadi tenaga penggerak, rupanya kurikulum rubah lagi. Nah ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Nah saya pertama ingin tanyakan perbedaan K13 itu pada guru penggerak ya. Pertanyaan kedua, satu aja perbedaan yang diterapkan K13 dengan Merdeka Belajar. Apa kira-kira yang menonjol? Itu pertanyaannya kedua. Yang ketiga, saya yakin pasti dalam hati Bapak guru penggerak ini pasti dia harus memerlukan teknologi untuk proses belajar dan mengajar. Nah kira-kira teknologi yang bagaimana untuk menunjang Bapak ini sehingga dapat proses belajar mengajarnya bisa diterima dalam sistem proses mengajar Merdeka Belajar. Nah ini yang sulit, kadang-kadang pemerintah tidak mau memberikan teknologi itu, jadi balik lagi ke ESI, ya kan? Jadi nalar siswa ini memang perlu digembleng. Kalau dia tidak bernalar, dia tidak akan bisa inovatif, kreatif. Justru itu harus didukung oleh teknologi sehingga proses belajar. Kira-kira teknologi apa diperlukan di sekolah itu? Siap. Saya rasa itu saja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan Merdeka Belajar ini di Menteri akan datang kita lanjutkan, jangan lagi dirubah lagi. Jadi kita jadi korban belajar. Rasa
Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya, ada beberapa poin. Mungkin kita ke Pak Sudarmono dulu, izin Pak Kepsek, mengenai bisa dijelaskan. Walaupun tadi mungkin sudah kita jelaskan sedikit lah Pak ya. Perbedaan K13 dan Merdeka Belajar, lalu teknologi atau fasilitas seperti apa sih yang dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran Merdeka Belajar? Silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan yang luar biasa. Meskipun ini pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh banyak pihak, Ya. terutama kepada kami yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, ini sesuatu yang perlu kami jawab sesuai dengan kemampuan dan apa yang kami peroleh di dalam proses pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 6 bulan. Nah, perbedaannya salah satunya adalah ada 3 aspek pembelajaran. Ada aspek pendidikan di dalam kurikulum 2013 dengan yang sekarang atau kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah bahwa di dalam kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini itu ada 3 proses pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua adalah pendidikan ko-kurikuler dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Yang pada kurikulum yang terdahulu itu kedua intra dengan ko ini menjadikan suatu bagian. Tetapi melalui refleksi oleh pihak-pihak berkepentingan di kementerian mungkin itu menyatakan bahwa intrakurikuler yang selama ini diterapkan itu tidak secara maksimal di dalam rangka meskipun di kurikulum yang lama sudah ada pendidikan karakter. Tetapi penerapannya yang selama ini terintegrasi di dalam sebuah mapel itu tidak maksimal. Maka oleh pemerintah dengan kurikulum Merdeka Belajar sekarang maka dipisahkan. Ada intra dan ko-kurikuler. Nah ini dalam rangka apa? Memaksimalkan penciptaan atau mewujudkan sebuah sosok murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bergotong royong, kemudian bernalar kritis, berwawasan global, kemudian kreatif mandiri. Nah ini perbedaannya. Ini dari 100 jam mapel, itu ada 30% itu dipisahkan secara mandiri di bawah naungan namanya P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah ini salah satu ciri khas perbedaan dari yang 2013. Sehingga sekolah selaku institusi atau lembaga pendidikan bukan saja mengembangkan kompetensi yang selama ini selalu diukur, kompetensi kognitif, tetapi ada unsur karakter yang lebih dimaksimalkan di dalam kurikulum yang sekarang. Yang ketiga adalah nama ekstrakurikuler. Ini dalam rangka menjembatani atau memberi ruang yang luas kepada murid untuk bisa mengembangkan bakat dan minat mereka. Nah ini yang saya kira salah satu yang bisa kita lihat perbedaan kurikulum 2013 dengan yang sekarang, kurikulum Merdeka Belajar. Terus pertanyaan Pak Yudi yang kedua, di dalam menerapkan pembelajaran yang di dalam kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini, dukungan IT sangat penting sekali. Ya, terutama dalam mengintegrasikan proses belajar mengajar bagi guru dan siswa. Salah satu ciri khasnya adalah bahwa di dalam proses pembelajaran diferensiasi, ini sebagai contoh, itu ada namanya diferensiasi produk. Nah, di produk ini tentu anak perlu menyampaikan hasil produknya yang bervariasi itu sesuai dengan gaya belajar, bakat atau hobi mereka untuk disampaikan kepada produk itu kepada gurunya. Tentu butuh aplikasi atau IT yang perlu mendukung sehingga penilaian bisa dilakukan secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu dukungan dari sekolah. Penyiapan IT WiFi misalnya. Tentu didukung dengan anggaran yang ada di sekolah. Terkait dengan sekolah memiliki anggaran yang cukup atau tidak, itu tentu kepala sekolah punya kewenangan. Yang pertama adalah bagaimana berkolaborasi dengan komite sekolah. Ketika sekolah tidak memiliki akses internet, tetapi di satu sisi kita butuh dan itu menjadi suatu kewajiban, maka ini bisa dilakukan.
Sehingga di satu sisi kita ingin memberikan yang terbaik bagi siswa, tetapi di sisi yang lain siswa pun butuh yang terbaik dari guru-gurunya. Siap. Semuanya saling berkolaborasi, saling menguntungkan. Dan inilah yang sesungguhnya yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi, bisa iya, silakan Pak Kefsek. Jadi seperti yang disampaikan ke Pak Sudarmono tadi terkait dengan pertanyaan Pak Yudi, beberapa lagi yang sepertinya memang sangat mendasar dari kurikulum 2013. Perbedaannya dengan kurikulum Merdeka ini, memang struktur kurikulum juga berbeda, Mbak Cynthia ya. Ya. Struktur kurikulum yang dimaksud ya susunan mata pelajarannya di kelas 10 dengan di kelas 11 ketika kurikulum 2013 kan di kelas 10 itu sudah ada peminatan gitu ya, MIPA, IPS, bahasa dan seterusnya. Dengan struktur yang ada di dalam kurikulum 2013 itu dari kelas 10 sudah jelas siswa ini di peminatan apa, MIPA, IPS atau bahasa. Kemudian di kurikulum Merdeka di kelas 10 ini masih seragam, masih dasar semua siswa belum dikelompokkan dalam sistem peminatan begitu ya. Yang kedua, sistem peminatannya pun berbeda juga. Di kurikulum 2013 sangat jelas MIPA, IPS atau bahasa. Di kurikulum Merdeka ini peminatan ini menjadi lebih fleksibel, tidak tegas MIPA gitu kan, mereka tidak dapat IPS. Di kurikulum sekarang peminatan itu didasarkan pada sumber daya yang ada di sekolah, gitu ya. Jadi ada kelompok mata pelajaran yang mungkin disesuaikan dengan minat ke depan untuk siswa kuliah di jurusan apa. Maka yang relevan mata pelajaran minatnya ini, seperti itu. Nah sekarang ini lebih dari 3, di SMA 5 itu ada 6 macam peminatan gitu ya. Seperti itu, dengan keunikan mata pelajaran yang diambil. Walaupun dia mungkin kelompok saintek, tapi ada sosialnya gitu ya. Seperti itu yang agak unik juga tuh ya. Yang kedua, kalau mereka di soshum, ternyata ada juga mereka ngambil informatikanya ada gitu. Tapi jadi bisa ngambil peminatan yang lain juga seperti itu Pak, atau seperti apa? Iya, artinya di dalam peminatan sekarang, kalau misalnya dulu kan MIPA, ya MIPA saja gitu kan, tidak dapat IPS kecuali mungkin ngambil di lintas minatnya. Kalau sekarang ini misalnya kelompok A yang di kami, ada kelompok A itu mapel yang diberikan sebagai mapel peminatan ada biologi, kimia, sosiologi, bahasa Inggris lanjutan gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak semuanya MIPA 4-4-nya gitu loh. Ada pilihan lain. Iya, Fisika tidak ada. Fisika tidak ada di kesehatan itu. Kemudian ada lagi misalnya di soshum, ternyata ada juga dia dapat informatika kan gitu. Tidak semuanya sosial gitu. Ya. Jadi tergantung mereka nanti ke depan setelah tamat SMA itu masuk prodi apa di kuliahnya. Dan lagi-lagi juga tidak murni juga seperti itu sebenarnya, karena apa? Lagi-lagi sekolah menyesuaikan dengan sumber daya yang ada gitu ya, seperti itu. Tidak juga semua terakomodir juga sebenarnya, karena disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah. Guru apa yang banyak itu yang akan diberikan pilihan gitu. Baik. Yang kedua mungkin terkait dengan teknologi apa tadi ya. Saya kira dari kurikulum sebelumnya juga teknologi ini memegang peran penting di dalam membantu proses pembelajaran siswa. Banyak hal di fisika, biologi yang mungkin kalau tanpa teknologi anak tidak bisa membayangkan bagaimana proses kerja sel misalnya di biologi kan, tapi dengan teknologi itu bisa disimulasikan gitu ya. Audiovisualnya Iya kelihatan. gitu. Mungkin ya kalau kita bicara bagaimana kerja sel segala macam di biologi, kemudian juga di kimia mungkin banyak sekolah yang secara prasarana masih sangat terbatas. Maka dengan teknologi itu bisa praktikum itu divisualisasi melalui teknologi ini gitu. Jadi banyak hal yang diperlukan di dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka untuk bisa
terrealisasi banyak membutuhkan teknologi seperti yang disampaikan Pak Amon tadi begitu. Siap, waduh ini banyak sekali Iya. yang sudah kita bahas. Iya. Ini sepertinya sudah habis ya waktunya ya. Apakah kita langsung closing statement ya? Benar, closing statement. Aduh, padahal masih banyak yang masih Intia tanya Baik, Pak. baik. Gimana dong? Baik. Besok-besok kita minta tambah 2 Siap, jam ya Pak siap, ya? siap, iya. Nggak bisa lagi 1 jam, nggak suka nih 1 jam. Baiklah langsung Siap. saja untuk closing statement yang pertama dari Pak Sudarmono, silakan. Baik, terima kasih Bu Tia. Pemirsa yang saya hormati, bahwa pendidikan guru penggerak itu luar biasa. Pendidikan guru penggerak itu luar biasa, bisa mampu merubah diri seorang guru, lalu mampu merubah kelas dan mampu merubah ekosistem sekolah. Nah, 3 modal inilah mampu diimplementasikan guru di dalam rangka menunjang penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Karena itu bagi Bapak Ibu guru yang ingin ikut pendidikan guru penggerak, ingin memberikan yang terbaik bagi muridnya, ayo bergabung dengan pendidikan guru penggerak, karena pendidikan guru penggerak adalah salah satu pendidikan yang luar biasa yang mampu memberikan kemampuan, menambah kemampuan dan mengembangkan kemampuan dan kompetensi guru di dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi demi masa depan murid. Terima kasih. Luar biasa, guru pun harus terus belajar Pak Harus ya. terus belajar. Terima kasih banyak Pak Sudarmono. Pak Kefsek silakan closing statementnya. Baik, kurikulum apapun yang diterapkan pemerintah sesungguhnya ya semuanya baik gitu ya. Oleh karenanya dengan kurikulum yang sekarang, supaya nanti tujuan daripada kurikulum yang betul-betul terlaksana dan tercapai dengan baik, maka ya kunci yang utama memang yang pertama guru gitu ya. Mindset guru harus memang berubah ya. Mindset guru yang saya maksud adalah bagaimana ruang inovasi, ruang kreasi yang diberikan oleh kurikulum sekarang betul-betul dimanfaatkan oleh guru untuk mengembangkan potensi dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah digariskan di dalam CP, standar isi, standar kompetensi lulusan, sehingga kemudian apa yang menjadi kebutuhan siswa, apa yang menjadi harapan siswa, mereka dapat terlayani sehingga potensi yang menjadi berkembang dengan optimal begitu. Siap. Apapun itu, ketika kemudian ya mindset gurunya ya masih belum terbuka ya akan sulit untuk dicapai tujuan kurikulum itu sendiri begitu. Siap, terima kasih banyak Pak Kefsek, terima kasih Pak Sudarmono atas waktunya sore hari ini. Sama-sama. Masih banyak sekali yang harus kita diskusikan sebenarnya, tapi paling tidak inti-intinya sudah tersampaikan dan masyarakat bisa tahu apa perbedaan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum sebelumnya dan apa tujuannya seperti itu Pak ya. Iya, Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada sore hari ini, di mana kita membahas implementasi kurikulum Merdeka. Jika kita ingin kurikulum Merdeka ini dapat terrealisasi dengan harapan yang diinginkan, maka butuh kerjasama dari berbagai pihak. Tak hanya pemerintah yang sudah menginisiasi program ini, tapi juga satuan pendidikan harus meresponnya secara kritis dan juga komprehensif agar tujuan pendidikan cita-cita nasional dapat terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.